Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam ya buat teman-teman yang ada di rumah. Nah, jumpa lagi kita di pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Rika. Bagaimana nih keadaannya teman-teman yang ada di rumah? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat ya. Karena jika teman-teman tahu, menjaga kesehatan di tengah COVID pandemi 19 ini itu adalah hal yang utama. Dengan tubuh teman-teman yang sehat, maka pembelajaran dan segala aktivitas yang dilakukan teman-teman akan lebih semangat tentunya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dengan berdoa, semua yang kita pelajari akan lebih berkah dan lebih bermanfaat tentunya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan berdoa dimulai. Berdoa selesai, alhamdulillah semuanya. Nah, ada yang tahu tidak kita pada pertemuan hari ini mau bahas mengenai apa? Coba tebak, kita mau bahas mengenai apa ya? Jadi pada pertemuan kali ini kita mau bahas mengenai teks eksposisi. Nah, KD yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini adalah teks eksposisi kebanyakan berisi permasalahan serta rangkaian argumen dari penulis yang mendukung isu atau topik yang sedang dibahas. Dalam teks eksposisi, biasanya membahas mengenai pendidikan, ekonomi, dan masih banyak lagi. Seperti jenis teks pada umumnya, teks eksposisi juga mempunyai ciri tersendiri mulai dari tujuan, struktur, hingga kaidah kebahasaannya. Jadi, saat menulis atau menyusun teks eksposisi, haruslah memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks eksposisi, agar teks ini berbeda dengan teks yang lainnya. Maka dari itu, penting sekali mengetahui dan memahami tujuan, struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari teks eksposisi itu? Tujuan dari teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan pembaca. Dengan membaca teks eksposisi, pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara terperinci dari suatu masalah atau kejadian. Tujuan lainnya adalah supaya karangan tersebut dapat membuat pembaca tertarik untuk terus membaca karangan tersebut. Nah, itulah tujuan dari teks eksposisi. Kita beralih ke struktur dari teks eksposisi ya teman-teman. Teks eksposisi mempunyai struktur tersendiri, yaitu yang pertama adalah pernyataan umum atau tesis, kedua rangkaian argumen, ketiga penegasan umum atau rekomendasi. Yang pertama yang mau kita bahas adalah tesis atau pernyataan umum. Tesis atau pernyataan umum merupakan kalimat-kalimat yang memberikan gambaran umum tentang permasalahan yang akan diangkat di dalam teks itu. Yang kedua yaitu rangkaian argumen. Apa sih itu rangkaian argumen? Nah, pada rangkaian argumen ini, penulis atau pembicara akan mengemukakan sejumlah pendapat yang sering diperkuat dengan fakta-fakta. Yang ketiga yaitu penegasan ulang atau rekomendasi. Nah, pada bagian ini merupakan simpulan atau dapat berupa penegasan ulang atau rekomendasi atau saran atas argumen-argumen penulis atau pembicara yang telah dikemukakan sebelumnya. Mungkin juga pada bagian ini terkandung rekomendasi atau saran dari penulis. Berikut ini adalah contoh teks eksposisi beserta dengan strukturnya. Dengan judul Makin Mudah Mendapatkan Narkoba. Yang pertama atau struktur pertama yaitu pernyataan pendapat atau tesis.
Ibu bajakan ya, dewasa kini semua orang sudah bisa mengakses segala informasi dan komunikasi dengan mudah. Hanya dengan menggunakan smartphone dan juga jaringan internet. Semua kehidupan yang ada di dunia bisa diakses. Hal tersebut sayangnya juga berlaku untuk narkotika dan juga obat-obatan. Narkotika makin mudah saja dibeli dan didapatkan dari orang-orang yang tak bertanggung jawab. Nah, bagian yang kedua atau struktur yang kedua yaitu argumentasi. Menurut sebuah penelitian, narkoba bahkan sudah mulai merambah ke anak-anak sekolah dasar. Sungguh memprihatinkan sekali generasi muda kita saat ini. Fenomena ini terjadi bisa saja karena kurangnya pengawasan yang diberikan oleh orang tua terhadap lingkungan anaknya. Di samping itu, sebagian besar anak sekolah dasar zaman sekarang sudah mempunyai handphone sehingga bisa dengan mudah mengakses dunia luar. Nah, bagian yang ketiga atau struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang. Nah, pada penegasan ulang ini contohnya kasus peredaran narkoba tidak akan bisa berhenti sebelum akarnya dibasmi terlebih dahulu. Kasus ini bisa saja berkembang pesat di lingkungan sekitar kita. Tentu sangat disayangkan jika narkoba menjarah anak-anak di bawah umur. Oleh karena itu, harusnya hukum bisa lebih tegas lagi kepada para pelaku kasus narkoba yang sudah ditangkap agar mereka jerah dan tidak bermunculan lagi oknum-oknum selanjutnya. Yang selanjutnya yang mau kita bahas adalah kebahasaan dari teks eksposisi. Yang pertama yaitu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Nah, hal ini itu berkaitan dengan masalah utama atau topik yang mau dibahas. Seperti pada teks eksposisi yang berkaitan dengan biologi, maka dapat ditemukan istilah-istilah seperti molekul, bakteri, virus, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebaban. Hal tersebut untuk mengatakan sesuatu yang argumentatif atau hubungan kausalitas, misalnya menggunakan jika, maka, sebab, disebabkan, karena, dengan demikian, akibatnya, sehingga, oleh karena itu, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal. Nah, beberapa kata-kata yang menyatakan hubungan temporal itu seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya. Nah, selain itu ada juga kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan seperti sementara itu, sedangkan, berbeda halnya, namun, tetapi, dan masih banyak yang lainnya. Kata-kata itu digunakan untuk menyampaikan urutan argumentasi atau fakta, atau penolakan atau pertentangan terhadap argumentasinya. Yang keempat yaitu menggunakan kata-kata kerja mental. Nah, apa sih kata-kata kerja mental? Kata-kata kerja mental yakni adalah kata kerja yang menyatakan abstrak sebagai bentuk aktivitas pikiran. Nah, kata-kata yang dimaksud itu seperti apa? Seperti memprihatinkan, menggambarkan, mengetahui, memahami, berkeyakinan, berpikir, dan sebagainya. Nah, kata-kata tersebut itu digunakan dalam pernyataan-pernyataan yang mengungkapkan pendapat penulis berkaitan dengan masalah yang dibahas. Berikutnya adalah kaidah kebahasan yang kelima, yaitu menggunakan kata-kata perujuk. Beberapa kata-kata perujuk antara lain menurut, berdasarkan, merujuk. Yang selanjutnya yang keenam yaitu menggunakan kata-kata lugas. Teks eksposisi juga ditandai dengan kata-kata yang umumnya menggunakan kata-kata yang lugas, yakni kata yang bermakna apa adanya. Kata-kata dalam teks eksposisi itu lazimnya tidak menggunakan kata kias atau penambahan-penambahan arti dari makna dasar. Nah, itulah teman-teman yang kita bahas di pertemuan kali ini. Kita membahas mengenai teks eksposisi, yaitu teks yang mengungkapkan ide, perasaan, atau pendapat seseorang.
Teks eksposisi adalah merupakan kerangka yang berisi gagasan dan juga fakta. Nah, kita juga sudah membahas mengenai tujuan dari teks eksposisi. Tujuannya adalah menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan pembaca. Dengan membaca teks eksposisi, pembaca juga akan mendapatkan pengetahuan yang lebih rinci dari suatu masalah atau kejadian. Kita juga sudah mempelajari struktur dari teks eksposisi. Eksposisi, apa aja sih? Ada yang tahu tidak? Yang pertama yaitu pernyataan umum atau tesis. Yang kedua ada rangkaian argumen. Yang ketiga yaitu penegasan umum atau rekomendasi. Nah, selain dari struktur, kita juga membahas mengenai kebahasaannya. Ada beberapa kebahasaan. Yang pertama yaitu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Yang kedua menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebaban. Yang ketiga menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal. Dan yang keempat menggunakan kata-kata kerja mental. Yang kelima yaitu menggunakan kata-kata perujukan. Yang keenam yaitu menggunakan kata-kata lugas. Nah, itulah yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, Ibu harap teman-teman semua yang ada di rumah bisa paham dan bisa mengerti apa yang Ibu jelaskan pada pertemuan hari ini ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu mau kasih sebuah hadiah buat teman-teman. Hadiah ini nantinya bisa membantu teman-teman bisa mengerti apa sih itu teks eksposisi dan bagaimana mengetahui strukturnya dan juga kaidahnya. Hadiahnya berupa tugas teman-teman. Jadi tugasnya kalian harus mencari, yang pertama nih, kalian harus mencari teks eksposisi. Yang kedua, dari teks eksposisi yang teman-teman cari, yang teman-teman temukan, teman-teman analisis dari strukturnya. Mana yang merupakan pernyataan umum atau tesis, mana yang merupakan argumen, dan mana yang merupakan rekomendasi. Terus, setelah mengetahui strukturnya, teman-teman nih, cari kebahasaannya. Mana yang menggunakan kata-kata yang lugas, mana yang menggunakan kata-kata perujukan. Nah, nantinya dengan hadiah yang Ibu berikan berupa tugas ini, itu teman-teman akan lebih mengerti tentang teks eksposisi, lebih paham, lebih bisa membedakan antara teks eksposisi dengan teks yang lainnya. Nah, sekian pertemuan kita pada hari ini tentang teks eksposisi. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Nah, sebelum kita tutup, Ibu mau berpantun nih. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika pembelajarannya panjang lebar. Nah, semoga tidak panjang lebar ya teman-teman semua. Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan semuanya.